Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. 3. Di rumah itu mesti ada majlis ilmu. Apa kabar Bu Yahya, Pak Haji? Sehat Pak Ustadz. Katanya kabarnya Bu Yahya tak pernah datang sejak Covid. Baru aja datang seminggu kemarin di sini. Oh, ulama. Tapi Pak Ustadz Somad, tak kami semua punya kemampuan. Arisan kecil-kecilan, kumpul 2-3 orang tetangga, undang Ustadz pengajian. Pengajiannya pengajian surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. 3 ayat aja satu pertemuan. Saya pernah tausiah, pulang tausiah datang bapak-bapak, Ustadz Somad, ada yang mau saya tanyakan tentang tafsir Ibnu Katsir halaman sekian juz sekian. Wah, hebat bapak. Bapak siapa? Saya dosen Pak Ustadz. Mahasiswa saya 1,5. Kenapa 1,5? Habis sholat subuh di masjid, saya pulang ke rumah, saya buka Ibnu Katsir, anak saya yang dengar, istri saya yang dengar sambil masak di dapur. Patutlah 1,5. Bapak di rumah, kalau dia sibuk tak bisa. Ibu, kalau ada kebetulan Ustadz pengajian, arisan di rumah kakak, di rumah adik, di rumah ipar, di rumah abang. Kalau tak juga bisa, kita sesama, karena majelis ilmu menurunkan malaikat rahmat. Majtama'a qaumun, berkelompok sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji. Nah ini dia. Kalau yang tadi nomor 2 ngaji, zikir, sholawat. Yang nomor 3 mengkaji, buat pengajian. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, turun rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Jangan beda-bedakan tamu. Karena kaya, karena pejabat, kasih teh tarik. Karena orang biasa, kasih air putih mencemari ini. Nah, ustadznya menyindir aja nih. Kalau ada ustadz ceramah bagus dikasih air putih. Apa pula? Air putih. Karena orang berceramah tuh lehernya panas, pita suara ini panas. Kalau dikasih air gula, dikasih air panas, berjumpa panas dengan panas, rusak lehernya. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan nanti fitnah. Yang ingat di ceramah ini cuma itu aja. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Sampai pula hati panitia itu dikasihnya air putih. Siapapun tamu yang datang ke rumah kita, muliakan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Jadi dengan membuat pengajian itu muliakan tamu. Sanggup masakkan nasi, masakkan nasi. Tak sanggup masakkan nasi, bakwan. Bakwan tak sanggup, pisang goreng. Pisang tak ada, beli 1, campur tepung, potong-potong kecil, parutkan keju. Keju tak ada, parah kali. Bersedekah menambah umur, bersilaturahim memberikan barakah. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung silaturahim. Lama juga saya termenung. Setelah sekarang pergi saya ke sana dikasih makan, pergi sana makan, pergi sana makan. Lama saya termenung. Mundur, jumpa sama orang kampung. Oh, apa kata orang? Dulu almarhumah mak kau, kalau kami bertamu pasti dikasihnya makan. Rupanya yang dulu dibuat orang tua kita, dibalaskan Allah ke kita. Man jaa bil hasanati, siapa yang membuat satu kebaikan, falahu asyru amsalihah. Tidak kita yang buat, emak kita dulu yang membuat, nenek kita dulu yang membuat. Suka menerima tamu, suka memuliakan ulama, anak cucu kita nanti menerima. Tidak selamanya kita yang membuat. Maka ini terima tamu, buat pengajian, buat majelis, ini semua Masya Allah. Suatu ketika Nabi sedang duduk, datang tamu.
Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau menyambut tamu nih? Datang satu sahabat, ke rumah aku aja ya Rasulullah. Dibawanya tamu tuh ke rumah dia. Sampai di rumah ditanyanya istrinya, ada yang kita masak malam itu anak-anak kita untuk tamu nih? Kata istrinya, tak ada bang, yang ada cuman gandum untuk anak kita. Masakkanlah gandum itu untuk tamu, tapi cuman cukup untuk satu orang, masakkan aja. Begitu dimasakkan, dimatikannya lampu, lalu kemudian dia pura-pura makan, dibiarkannya tamu tuh makan. Lampunya dibuat 5 watt, hidup-hidup tak nampak mulut. Selesai itu besok pagi tersenyum Nabi. Apa kata Nabi? Kalian sudah membuat rahmat Allah turun malam tadi. Tahu Nabi. Dari mana Nabi tahu? Jibril alaihissalam dikirim Allah untuk menyampaikan berita orang yang pura-pura makan karena ingin memuliakan tamu. Hari ini orang sengaja makan banyak, jatah tamu pun dihabiskan. Cemanalah rahmat mau turun, bagaimanalah barokah mau datang. Sejak buat rumah sampai mati tak pernah tamu datang. Disediakan anjing herder 1. Assalamualaikum. Tapi jangan pula terlalu baik, karena zaman sekarang ini kalau kita baik dimanfaatkan orang. Maling, pencuri, penipu datang, tetap ada protek, tapi jangan sampai menutup tamu tak bisa datang. Makanya tradisi orang tua-tua kita dulu kalau buat rumah ada baca yasin, tahlilan, doa, sedekah rumah baru, sedekah anak baru lahir, sedekah anak nikah, sedekah, maka dikenal dengan istilah sedekah tolak bala. Kenapa? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, karena sedekah menolak mati su'ul khatimah. Ini sekarang tradisi ini sudah mulai akibat dari medsos tadi. Orang tidak lagi mau datang kunjung mengunjung, silaturahim dan lain sebagainya rusak. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, yang membuat rumah itu indah seperti surga, ada wildanum mukhalladun, anak-anak yang membawakan nampan-nampan air minum di surga. Itulah anak orang kafir yang mati kecil sebelum akil balik. Jadi kalau ada orang tidak Islam meninggal anaknya belum akil balik, itu nanti di surga dia membawakan air minum nampan beterbangan seperti lu'lu', seperti permata yang berkilau cahaya. Maka di rumah itu mesti ada anak-anak yang lucu-lucu. Inilah dia anak-anak yang soleh, yang selalu kita mintakan, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berapa anak ibu? 3 Pak Ustadz, tapi perempuan semua. Kenapa kalau perempuan pakai tapi? Dulu zaman jahiliyah kalau lahir anak perempuan merah wajahnya, menghitam karena malu, kubur hidup-hidup. Zaman sekarang bangga tak ibu punya anak perempuan? Bangga, bahkan saking bangganya, senangnya dipasangnya mahar setinggi langit. Tak boleh. Sangat ingin punya anak perempuan. Saya udah 45 tahun umur saya, tak punya anak perempuan. Dulu senangnya saya waktu diperiksa dokter, katanya selamat anak ustadz perempuan. Begitu lahir laki-laki. Jadi yang punya anak perempuan syukur, yang punya anak laki-laki bersyukur, nanti kan dapat menantu perempuan. Yang punya anak perempuan bersyukur, nanti kan dapat menantu laki-laki. Boleh jadi menantu yang laki-laki itu lebih sayang pula jadi anak laki-laki. Boleh jadi nanti menantu perempuan saya lebih sayang pula seandainya saya punya anak perempuan. Selalu husnuzon kepada Allah. Orang kalau tidak pernah bersyukur, dia akan senantiasa kufur, menyalahkan diri, menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kenapa 3 anak perempuan? Karena anak perempuan inilah yang akan melahirkan ulama. Amin. Karena anak perempuan inilah yang akan melahirkan Muhammad Al-Fatih yang akan menjadi pemimpin masa depan. Karena anak perempuan inilah yang akan melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi yang akan membebaskan sekali lagi Masjidil Aqsa. Makanya perempuan itu disebut An-Nisa Imadul Bilad, perempuan tiang negara. Idza sholahat, kalau baik perempuannya baik, tapi kalau rusak. Saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan, anak adik saya perempuan, saya bawa ke pesantren. Kau anakku, aku tak ada anak perempuan, kaulah anakku. 30 tahun kutunggu punya anak adik perempuan, kakak perempuan tak ada, adik perempuan tak ada, anak perempuan tak ada. Kaulah pertama kali lahir adikku, maka kaulah anakku. Aku tak ingin kau rusak, kau mesti masuk pesantren. Ya, masuk pesantren, mesti pakai jilbab panjang, pakai jilbab panjang dari kecil, jilbab panjang. Kalau pulang saya ke rumah dengar suara klakson, ten ten, lari tunggang langgang mencari jilbab. Anak kecil, kau jangan ke rumah pakai celana pendek, jangan pakai celana sempit, pakai baju kurung, pakai baju tudung labuh, pakai menutup aurat. Sampai dulu waktu emak masih hidup, suruh salaman tak mau dia salaman karena dianggapnya tak mahram. Ayah kau adik aku nih wali, mesti paham. Antar pesantren, kau nanti masuk pesantren, belajar bahasa Arab, menghafal Quran. Nanti tamat pesantren, panjang umur, sehat badan, tak kupaksa. Mau kemana silakan, mau ke Mesir boleh, mau ke Turki boleh. Habis itu nanti balik S1 selesai, mau lanjut S2 boleh. Kucarikan kalau ada laki-laki yang baik, menikah dengan orang yang baik. Karena nanti itulah yang akan mendoakan kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Anak tidak pernah besar di mata orang tua. Walaupun anak ibu itu nanti umurnya 25-30, di pandangan ibu dia tetap anak kecil yang lucu. Itu makanya banyak dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Berapa banyak anak gadis umur 18 tahun dipakainya celana umur 8 tahun. Emaknya senyum karena ditengoknya, lucu kau, lucu.